rakyat Indonesia yang meninggal dunia saat ini, hampir tiap hari orang meregang nyawa, Pak Menteri, karena tidak dapat rumah sakit, ya, tidak mendapatkan ICU, ya, tidak mendapatkan oksigen, tidak mendapatkan obat yang layak. Mengenai penyertaan modal negara tambahan tahun 2021, kami dapat menyetujui karena dan agar roda ekonomi bangsa bisa bergerak di tengah wabah pandemi ini. Tapi kami ada dua catatan, Pak Menteri. Pertama, hal ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dan dilaporkan secara berkala di Komisi 6. Catatan kedua adalah kami ingin PMN tambahan 2021 ini juga dialokasikan untuk IHC Pertamedika, ya, dalam rangka, sekali lagi Pak Menteri, dalam rangka menambah kapasitas rumah sakit, kamar untuk rakyat, dan juga ICU, Pak Menteri. Begitu banyak orang yang meninggal dunia, rakyat Indonesia yang meninggal dunia saat ini, hampir tiap hari orang meregang nyawa, Pak Menteri, karena tidak dapat rumah sakit, ya, tidak mendapatkan ICU, ya, tidak mendapatkan oksigen, tidak mendapatkan obat yang layak. Inilah legacy kita, Pak Menteri. Inilah kesempatan kita sebagai anggota DPR RI dan juga Komisi 6 dan juga Menteri BUMN, penyertaan modal negara tambahan 2021 ini kami minta, fraksi Partai Gerindra meminta kepada Menteri BUMN untuk memberikan tambahan kepada IHC Pertamedika agar bisa membangun rumah sakit modular 3 itu bukan hanya 500 kamar, tapi 2000 kamar dengan 1000 ICU. Dan saya ingin sampaikan juga ke Pak Menteri, hari Jumat depan jam 10 pagi Satgas Lawan Covid DPR RI akan mengunjungi rumah sakit modular 3 di samping Taman Anggrek itu. Lalu yang kedua, memberikan tambahan kepada PMN kepada BUMN Farmasi agar persediaan obat-obatan dan vitamin untuk rakyat itu tersedia. Bukan hanya tersedia, tapi juga mudah didapatkan dan dengan harga murah. Sekali lagi Pak Menteri, inilah permintaan dan jawaban fraksi Partai Gerindra untuk selalu hadir bersama rakyat dan selalu mendukung dan menyerap aspirasi rakyat. Itu syaratnya untuk penyertaan modal negara tambahan tahun 2021. Untuk PMN 2022, kami menyetujui untuk menjadi usulan dalam RAPBN 2022 mengenai pembahasan dan pendalaman, tentu akan kita bahas di masa sidang setelah nota keuangan disampaikan oleh Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus 2022 nanti. Meskipun kita selama 1 minggu ini dipimpin oleh Mas Bimo dan Pak Martin Manurung, ya, kita sudah rapat 2 minggu ini, tapi tentu hal ini akan kita dalami lagi, ya, dan kita setujui untuk dibahas dalam RAPBN 2022. Yang ketiga, Pak Menteri, kita mengapresiasi gerak cepat Pak Menteri melakukan kunjungan-kunjungan kerja ke Krakatau Steel kita dan ke Priuk, dan harapan kami sebagai anggota DPR RI yang mengawasi dan mendukung serta menjadi mitra Pak Menteri, kita berharap Pak Menteri melibatkan anggota Komisi 6 dalam kunjungan-kunjungan kerja yang pro rakyat seperti itu. Jangan hanya pimpinan komisi saja yang diajak, tapi anggota DPR RI Komisi 6 juga diajak juga. Sehingga semua bisa terlibat dan mendukung kegiatan-kegiatan pro rakyat. Terima kasih pimpinan, terima kasih Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang Pak Menteri.